Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu 4 Desember 2022, kita merayakan hari Minggu Advent yang kedua ini. 3 bacaan akan kita dengarkan dan renungkan bersama untuk menemukan makna dari perayaan Minggu Advent yang kedua ini. Bacaan pertama dari kitab Yesaya berisi nubuat atau janji akan kedatangan Sang Mesias. Kedatangannya akan membawa sukacita, kegembiraan, dan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Di sana berisi ajakan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menjadi orang beriman dalam kehidupan ini. Sementara bacaan Injil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12, di sana berisi tentang figur Yohanes Pembaptis, seorang tokoh karismatik, seorang tokoh yang agung dan luhur, sangat terkenal mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Maka semoga Minggu Advent yang kedua ini merupakan kesempatan yang istimewa, yang terbaik bagi kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, merayakan Natal yang kudus dan mulia. Saudara-saudari terkasih, pada Minggu Advent yang kedua ini menjelang perayaan Natal, kita dipanggil lewat bacaan Injil hari ini, Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12, untuk merenungkan tokoh atau figur Yohanes Pembaptis. Dia adalah figur yang sangat terkenal, sangat populer, dan tokoh yang karismatik. Banyak orang datang kepadanya, bahkan orang memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia tokoh yang sangat terkenal di masa itu. Dan kita tahu bahwa hidup sang tokoh ini, Yohanes Pembaptis, itu hidup yang sangat bersahaja. Injil dengan sangat jelas itu mengungkapkan cara hidupnya. Dia memakai jubah bulu unta, ikat pinggangnya dari kulit, makanannya adalah madu dan belalang hutan. Menampilkan suatu corak hidup yang bersahaja, penuh kerendahan hati, dan sangat dekat dengan alam ini. Hal yang kedua yang sangat menarik kita renungkan dari kisah atau figur Yohanes Pembaptis adalah dia bisa saja mengklaim dirinya bahwa dia adalah Mesias dan orang pasti percaya. Tetapi dia tidak mengambil jalan itu. Dia justru mengambil atau menunjukkan sikap yang sangat mulia, sikap kerendahan hati. Dengan sangat indah, dia mengatakan, "Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan." Yohanes tidak mau mengklaim kedudukan atau popularitas atau ketokohan Mesias, meskipun banyak orang yang menduga dia adalah Mesias, tetapi justru dia mempersiapkan jalan untuk Mesias, untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Dia menampilkan sungguh figur kerendahan hati, dan inilah yang menjadi salah satu nilai keutamaan yang bisa kita renungkan dan kita hayati dalam masa Advent yang kedua ini. Yang pertama, soal hidup bersahaja dan dekat dengan alam. Hal ini merupakan poin yang kontekstual masa ini, di mana orang hidup dalam mentalitas konsumerisme, egoisme,
dan materialisme. Mereka sangat mengagungkan tentang materi dan segala sesuatu diukur dari materi. Tetapi persis Yohanes Pembaptis tampil menunjukkan tentang hidup yang sederhana, yang dekat dengan alam ini, dan menjaga, memelihara alam ini sebagai bumi atau ibu yang memberikan kita kehidupan yang aman, sejahtera, dan tentram. Yohanes Pembaptis juga mengajari kita tentang kedekatannya dengan alam. Dewasa ini, kita melihat sekian banyak krisis yang terjadi. Orang membuang sampah di mana-mana, sampah plastik yang susah terurai dan akan menjadi beban untuk bumi ini. Emisi pembuangan karbon yang berlebihan, baik dari kendaraan, dari industri, itu kemudian membuat ozon berlubang dan alam ciptaan ini kemudian rusak. Penebangan, penggundulan hutan juga di mana-mana, eksploitasi yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab membawa krisis lingkungan hidup. Dan persis figur Yohanes dalam kebersahajaannya, dalam kedekatannya dengan alam, dikatakan pakaiannya dari jubah bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit, makanannya adalah madu dan belalang hutan, menunjukkan dia dekat dengan alam ini. Maka poin pertama yang bisa kita renungkan dan kita kontekstualisasikan dalam kehidupan dewasa ini adalah sikap kebersahajaan, mengikis mentalitas konsumerisme, materialisme yang jatuh dalam egoisme diri. Lalu kemudian panggilan untuk merawat dan memelihara alam ini, supaya alam ini bisa tetap indah, harmonis, dan memberikan kesejahteraan untuk kita semua. Masa pandemi merupakan warning, peringatan yang kuat sekali bagi kita untuk menyadari perilaku kita tentang alam yang semakin rusak dan tidak bersahabat ini. Oleh karena itu, hadirnya figur Yohanes Pembaptis merupakan harapan untuk mengadakan pertobatan batin, pertobatan ekologi. Hal yang kedua adalah soal kerendahan hati. Yohanes Pembaptis tidak mau mengklaim tentang posisi Mesias, tetapi dia memposisikan diri adalah figur yang mempersiapkan diri untuk datangnya Sang Juru Selamat. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan, kita mengadakan pertobatan batin, dan kita wujudkan dalam kerendahan hati. Yesus akan hadir dan bertahta dalam kehidupan kita ini kalau kita rendah hati, membiarkan Tuhan yang berkarya, membiarkan Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita, dan akhirnya kita sampai kepada pencarian yang sejati dalam kehidupan ini, yaitu kehadiran Sang Mesias dalam hidup ini, dan mempersilakan Sang Juru Selamat meraja di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita bersyukur pada hari Minggu Advent yang kedua ini, bacaan Injil dan bacaan-bacaan yang lain memanggil kita untuk semakin peka akan alam ciptaan ini, untuk semakin hidup bersahaja, menjauhkan diri dari sikap konsumerisme, materialisme yang membelenggu dunia ini, dan sebaliknya mencintai alam ini dan mewujudkannya dalam sikap kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Semoga kedatangan Sang Juru Selamat yang kita rayakan dalam Natal yang tidak lama lagi membawa sukacita, kegembiraan, dan berkat yang melimpah kepada kita. Semoga saudara-saudari sekalian diberikan berkat dan rahmat yang melimpah oleh Tuhan, mempersiapkan diri merayakan Natal dengan baik. Tuhan memberkati kita.